Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang memberkati kita. Pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam renungan singkat. Pada pagi hari ini di channel saya atas nama Samuel Jibua. Saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya hari ini tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sehat alfiat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini kita akan membahas yaitu apa rancangan Tuhan bagi umatnya. Kita akan baca dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, tema hari ini adalah rancangan Tuhan bagi kita, umat kepunyaan Tuhan. Sesungguhnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah, rancangan yang spesial, rancangan yang luar biasa, yang sempurna, yang Dia berikan kepada kita, yaitu damai sejahtera. Kemudian hari depan yang penuh harapan. Dan selanjutnya keselamatan kekal, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan sudah rancangkan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada awal penciptaan Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan segala tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan yaitu alam semesta, segala binatang, bahkan Tuhan menciptakan Taman Eden, taman kesenangan, taman yang indah. Bahkan Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dan ditempatkan di Taman Eden. Dan di akhir semuanya itu Tuhan berkata bahwa semuanya sungguh amat baik. Jadi Tuhan menciptakan semuanya, rancangannya luar biasa. Seperti ada nyanyian kita berkata bahwa Tuhan baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rancangan Tuhan kepada saudara dan saya adalah rancangan yang sungguh indah, amat baik dan sempurna adanya. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan terhadap kita. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk terhadap kita. Tuhan tidak merencanakan hal-hal yaitu yang mencelakakan kepada saudara dan saya. Tapi dengar baik-baik, ada beberapa faktor yang menghambat rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Apa itu saudara? Pertama, ketidaktaatan pada firman Allah. Tadi saya sudah mengatakan ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan sebagai manusia pertama, lalu ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden adalah yaitu taman kesenangan, taman kebahagiaan. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka bahagia, senang. Mereka bisa dengan leluasa berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka bisa dengan leluasa yaitu bersekutu satu dengan yang lain. Ya, bahkan mereka dipercayakan Tuhan untuk berkuasa atas segala binatang-binatang melata, atas segala binatang di bumi. Bahkan dipercayakan Tuhan kepada Adam untuk memberi nama dari setiap binatang itu sendiri. Tetapi ketika mereka tidak taat pada firman Allah, mereka melanggar firman Allah, apa yang terjadi saudara?
rancangan Tuhan itu berubah bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan keselamatan. Apa penyebabnya saudara? Karena tidak taat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, rancangan Tuhan bagi saudara dan saya gagal, tertunda, terhambat, itu bukan faktornya dari Tuhan, tetapi dari diri kita sendiri yang tidak mau taat pada perintah Tuhan. Dari diri kita sendiri yang tidak mau dengar-dengaran kepada Allah. Maka dari itu saudara, ini harus kita mengerti penyebab faktornya. Rancangan Tuhan yang luar biasa ini terhambat bagi kita. Disebabkan pertama, tidak taat. Yang kedua saudara, disebabkan karena kita hanya mendengarkan perkataan kita sendiri, hanya percaya pada diri sendiri, tidak meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang kita rancangkan, tidak mau tergembala. Seperti pada firman Tuhan Mazmur 49 ayat 14 sampai 15, begini bunyi firman Tuhan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Dengar baik-baik, ketika kita tidak mau tergembala, ketika kita tidak mau dengar-dengaran, tidak mau menuruti perkataan Tuhan, ketika kita hanya menuruti perkataan kita, hanya mau melakukan ide kita sendiri tanpa meminta petunjuk Tuhan, Alkitab tadi berkata, maka mereka akan digembalakan oleh maut dan meluncur kepada dunia orang mati. Artinya hidupnya adalah kesia-siaan di mata Tuhan, tidak bermakna, tidak berguna. Apa artinya hidup kita kalau kita tidak berguna di mata Tuhan? Yang ujungnya akan digembalakan oleh maut, binasa, kekal selama-lamanya. Penyebab faktor ketiga penghambat rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah yaitu karena mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Terkutuk jadinya sudah. Seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, Adam dan Hawa setelah melanggar firman Allah, akhirnya mereka terkutuk. Terkutuk tanah oleh karena pelanggaran, terkutuk yaitu manusia oleh karena pelanggaran. Sehingga Tuhan berkata kepada Adam, dengan berkeringat, dengan peluh engkau mencari makananmu. Dan Tuhan berkata kepada Hawa, dengan susah payah engkau akan melahirkan. Semuanya kena kutuk oleh karena ketidaktaatan, oleh karena mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri. Lalu apa yang kita lakukan supaya rancangan Tuhan tergenapi bagi kita? Ini proses yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyadari keadaan kita, karena bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang telah berbuat dosa, yang telah jauh dari Tuhan, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti Roma pasal 3 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka sadarilah, sadari diriku, sadari dirimu. Mari kita datang kepada Tuhan, bertobat dari segala kejahatan kita. Maka belas kasihan Tuhan, pertolongannya turun atas kehidupan kita. Yang kedua kita lakukan adalah datang berseru kepada Tuhan, memohonkan belas kasihannya, mencari dia dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, mulai dari 12,
Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah yang kedua, yaitu berseru kepada Tuhan. Datang, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana kita mencari Tuhan? Dalam ibadah. Dalam beribadahlah. Ibadah, berdoa, baca firman. Disitulah kita menemukan Tuhan. Bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga kita lakukan adalah belajar taat. Belajar dengar-dengaran. Belajar setia kepada Tuhan. Seperti kitab Ulangan pasal 30 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 15 sampai 16. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Luar biasa saudara. Ketika kita tak dengar-dengaran, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita sampai kita masuk kota yang mulia, Yerusalem baru. Ayo Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sadari keadaan kita. Sesungguhnya rancangan Tuhan ada rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita raih rancangan itu supaya kita berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.